mungkin ada yang tanya apa itu, silakan. Variabel, silakan. Assalamualaikum Prof. Ya, salam. Pak Ujang. Jadi itu tentang variabel. Maksud saya gini Prof, untuk membedakan secara teoritis yang paling mudah bahwa antara variabel dengan indikator itu apa itu gitu Prof. Misalkan tadi kan Prof memberikan contohnya tentang variabel syukur misalkan atau sabar. Sabar dengan apa tadi, sabar dalam musibah, sabar dalam ibadah, itu adalah variabel X1, X2-nya gitu. Kalau saya apa tidak masuk ke indikator Prof. Oke, Pak Ujang. Ya. Jadi nanti Pak, kalau pakai teori SEM, Structural Equation Modeling, ya Pak, itu justru sabar itu tidak diukur sabarnya. Justru yang diukur itu adalah indikatornya tadi. Makanya tadi kan ada gambarnya. Oke, ntar saya ulang lagi ya, Rina. Nah, kayak gini, Pak. Ini adalah namanya analisis faktor. Nah, kayak gini. Ya, Pak Ujang ya. Jadi apa ini huruf apa? Kayak ain ya, kayak ain satu itu ya. Anggap aja ini adalah sabar gitu ya. Sabar itu tidak hanya X1, X2, X3. Sabar itu tidak hanya satu. Dan sabar ternyata nggak bisa diukur. Karena ini variabel latin. Yang bisa diukur apa? Yang bisa diukur yang ini. Yang sabar terhadap musibah, sabar terhadap... Makanya ini ada kotak-kotak ini. Ini namanya variabel yang terukur, observer. Tapi kalau yang ini, yang bulat ini adalah variabel latin. Nah, logikanya gini. Seandainya nanti ternyata sabar itu mempengaruhi kepuasan kerja misalnya. Pertanyaannya, sabar yang mana? Kalau sabar yang mana itu kalau semuanya jadi satu, kita tidak bisa menjawab. Tapi kalau kita bagi menjadi 3, akan bagus. Nah, sekarang bagaimana cara mengkonstruk variabel yang berbasis keislaman? Kira-kira seperti itulah. Biar kita lebih lebih familiar menggunakan hal-hal yang bersifat keislaman gitu kan. Oke ya. Nah, ini. Nah, pertama yang perlu kita lakukan adalah definisi. Ya, definisi. Setelah kita definisikan, baru kita cari aspek-aspeknya. Karena aspek-aspeknya nanti akan memunculkan indikator. Coba kita lihat. Nah, sabar, pengertian sabar. Kita cari ini ya. Sabar as-sabru lughatan al-kafu wal habsu. Sabar itu menurut arti bahasa adalah al-kafu, menahan. Habsu juga mengekang ya, sama. Was-sabru nakidul juz'i. Sabar itu lawan daripada keluh kesah. Wa habsun nafs anil juz'i, yaitu menahan diri dari keluh kesah. Dan seterusnya ya. Was-sabru wal juz'u didani. Sabar dengan keluh kesah itu dua hal yang berbeda, karena itu lawan. Walihada iqabilu ahaduhuma al-akhar, berhadapan dengan yang lain gitu ya. Oke, dan seterusnya. Ini ya. Nah, ini lebih operasional lagi. As-sabru habsun nafs anil juz'i. Sabar itu menahan diri dari keluh kesah. Wa habsun nafs anil tasahhuti bil maqduri. Menahan diri dari benci apa yang telah ditakdirkan. Wa habsul lisani anis sakwa, dan menahan lisan dari keluh kesah, dan menahan anggota badan dari maksiat, dan seterusnya. Seperti apa? Wanafus sa'ri, jambak rambut itu ya, dan seterusnya. Ini kita tinggal menerjemahkan aja ini. Saya mengambil dari kitab Mata Basamila. Nah, setelah itu baru kita lihat sabar menurut Al-Quran itu kayak apa. Ini kan? Nah ini. Sabar hadis itu apa? Nah ini. Bahkan ada kata-kata as-sabru idza sabatil ula. Sabar itu ketika hentakan pertama. Kalau sudah saya sabar kok ada keluarga saya meninggal. Kapan meninggalnya? Sebulan yang lalu. Ya, itu bukan sabar. Sabar itu adalah respon pertama ketika mendapatkan musibah itu. Kira-kira seperti itu. Nah ini adalah, bahkan ini ada dikatakan asyamu itu sober. Ternyata sabar itu bisa diperoleh dengan cara puasa. Dan seterusnya ya. Oke. Sabar dalam as-sunnah. Lalu ini setelah ini kita dapatkan ya.
Setelah ini kita ketahui. Lalu sabar itu dalam bahasa psikologi itu apa sih? Oh, sama dengan self control, kontrol diri. Apa kontrol diri itu? Sama dengan emotion regulation, ya, pengaturan emosi. Ada stress management, manajemen stres. Ada low impulsiveness, daya dorong yang rendah. Nggak gampang meledak-ledak marahnya itu ya. Dia menahan kalau mau marah itu. Kontrol diri itu apa? Nah, setelah itu barulah kita simpulkan ternyata sabar adalah kemampuan mengendalikan diri ya, dari segala musibah dan menjaga keteguhan hati sembari berupaya menjauhi larangan dan menjalankan perintah. Dari mana Pak sabar ini, pengertian ini? Dari sekian banyak tadi. Sudah sekian banyak pengertian tadi ya. Ini akhirnya. Lalu apa? Kita cari definisi operasionalnya. Sabar adalah kemampuan mengendalikan diri. Ketepatan yang mau kita beli itu, ini contoh ya, pasangan suami istri yang memiliki anak berkebutuhan khusus misalnya. Nah ini ya misalnya, dari segala musibah dan menjaga ketentuan dan seterusnya. Nah, lalu kita cari dimensi atau aspeknya. Ternyata sabar itu ada 3. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah. Sabar taat pada Allah. Wa ta'bu bi fi'li ta'ah. Dan bercapek-capek ria dalam melakukan ketaatan. Yang kedua, as-sabru anil maksiyah, sabar dari maksiat. Wal kafu anil maksiyah, dan menahan diri dari maksiat. Wal kaful ahwan minal fi'li, dan menahan hawa nafsu dari melakukannya, dari melakukan maksiat ya. Dan yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah al-mu'alama, sabar terhadap takdir Allah yang menyakitkan. Ai alama qadarallahu alaika minal masaib wal mihan wal balaya. Ya. Yaitu apa yang ditakdirkan Allah kepadamu berupa musibah, ujian dan cobaan. Li'annahu ala syai' la ikhtiyara li abdihi. Karena itu semua kita tidak punya pilihan. Kira-kira gitu ya. Hamba tidak punya pilihan. Nah, kita harus sabar itu. Nah, ini bisa kita jadikan langsung. Oke ya, seperti ini juga teori lain. Sehingga kita boleh menyimpulkan kayak gini. Sabar dari musibah, sabar meninggalkan larangan, sabar melaksanakan perintah. Ternyata sabar dari musibah, dari bacaan-bacaan tadi. Pertama, menahan diri agak egosentris. Tahan banting akan kesusahan. Memberi makna dalam musibah. Ini dari mana Pak indikator-indikator ini? Dari yang sudah kita baca tadi. Cuma, tadi kan tidak saya terjemahkan panjang ya. Lalu sabar meninggalkan larangan, menahan diri menjauhi larangan, menyesal melanggar larangan. Mungkin masih ada lagi ya, tidak hanya 2 saja. Terus sabar melaksanakan perintah. Menahan diri menjalankan perintah, konsisten menjalankan perintah, dan merasa tenang atau nyaman ketika menjalankan. Lalu kita bikin skala ini. Ada favorable yang positif, unfavorable yang negatif. Tapi Al-Ghazali mengatakan sabar itu ada 2, badani dengan nafsi. Badan itu kalau badan capek, nggak merasa capek lah kalau orang sabar itu. Nah, psikis itu ada 7. Sabar dari keinginan perut namanya al-ifah. Sabar dari kekayaan namanya dhabtun nafas. Dan ini ya yang sering orang salah memahami. Kata Al-Ghazali, sabar dalam berperang disebut dengan saja'ah. Kalau istrinya digoda orang, dibiarin saja. Itu tidak bisa dikatakan sabar. Justru orang yang sabar itu kalau ada dari keluarga kita diganggu orang, kita justru melawan. Kita justru berani saja. Itu sabar kalau menurut Al-Ghazali. Banyak orang itu yang salah paham tentang memaknai sabar itu kayaknya itu mengalah gitu. Bukan, tidak harus mengalah. Sabar dalam menahan amarah disebut dengan filmun. Nah, dan seterusnya ya, dan seterusnya itu. Sehingga polanya seperti ini, blueprintnya. Sabar fisik, sabar psikis. Kalau pakai teorinya Al-Ghazali. Beda dengan yang 3 yang tadi ya, yang ada 3 aspek tadi. Nah, ada yang sabar fisik, sabar psikis, sabar sosial, sabar spiritual. Ini hasil sintesis saya. Jadi sekian banyak teori-teori tadi, kalau saya boleh gabung, lalu saya bahasakan lain, kira-kira seperti ini. Ya, ada 4 ini. Silakan aja. Ya. Nah, lalu baru bikin kita instrumen. Cara bikin instrumen itu ada sendiri ya. Saya juga di S2 UIN, S2 Psikologi UIN Riau ngajar mata kuliah konstruksi alat ukur psikologi.
satu mata kuliah tersendiri ya, bagaimana membuat alat ukur itu dan bagaimana pola-pola pengukurannya kayak apa. Nah, ini alternatif jawaban. Kalau perilaku itu selalu, sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah. Kalau sikap sangat setuju, agak setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kalau persepsi sangat sesuai, agak sesuai, tidak sesuai, sangat tidak sesuai. Nah, kira-kira gitu. Nah, jangan sampai ya buat instrumen itu tidak ada jawaban. Maka dalam membuat skala tidak boleh ada jawaban. Misalnya gini, saya selalu, saya sering, itu nggak boleh. Saya setuju, itu nggak boleh. Saya menjalankan, gitu aja. Jangan saya selalu menjalankan. Sebab selalu itu sudah jawaban. Tidak boleh kata-kata akan. Saya akan, nggak boleh. Ini yang sudah dilakukan, bukan yang akan dilakukan. Tidak boleh dua perilaku dalam satu skala. Saya membaca dan menulis, nggak boleh itu. Orang, saya ini menulis ya, tapi kok tidak membaca. Saya membaca tidak menulis, repot. Makanya salah satu saja. Di kantor, karena takziah dulu pada tetangga yang baru saja meninggal. Ya orang memaklumi, pasti orang akan setuju gitu. Ya, tapi misalnya gini, sekalipun terlambat, saya biasa-biasa saja. Sekalipun berpapasan dengan teman yang lain, ketika saya terlambat, perasaan saya biasa-biasa saja. Berarti dia tidak merasa berdosa sama sekali ya dengan keterlambatan itu. Oh, berarti dia tidak disiplin itu. Jangan ada alasan. Kalau ada alasan, ya memaklumnya. Unfavorable tidak boleh menggunakan kata-kata tidak. Kenapa Pak? Kita perlu unfavorable. Unfavorable itu nanti akan kita ini tersendiri. Unfavorable itu kata kebalikannya. Kalau sabar itu kan misalnya, saya mendahulukan orang tua ketika duduk di fasilitas umum. Jadi itu orang sabar. Tapi kalau tidak sabar, unfavorable-nya, khawatir orang itu ngisi bagian sangat setuju semua, maka apa? Sekali-kali dikasih soal yang unfavorable, yang kebalikannya. Supaya apa? Supaya terjadi tidak monoton gitu kan. Makanya pertanyaan favorable contohnya gini, saya minta perlakuan umum, saya minta perlakuan khusus ketika saya minta perlakuan khusus ketika dalam pelayanan umum gitu ya. Itu nggak boleh, itu bukan sabar berarti. Untuk apa Pak gitu Pak? Supaya dia jawabnya dia baca gitu ya. Khawatir kalau dia tidak baca, main di samping semua, disilang-silang, wah itu bahaya. Bahkan kadang-kadang dijebak ya dengan soal tanpa unfavorable, tapi di tengah-tengah ada jebakan. Jebakannya apa? Ibuku benar-benar seorang lelaki tulen gitu ya. Atau ibuku benar-benar seorang perawan tulen gitu. Ayahku seorang penjaga tulen. Itu kan salah itu kan. Tapi kalau dia menjawab sangat setuju, maka seluruh daripada item itu Anda buang. Karena apa? Dia tidak baca itu. Buktinya ada kata-kata gitu kok lihat. Kalimat harus seefektif mungkin, jangan terlalu panjang. Dan favorable, unfavorable tidak boleh hanya dibalik. Yang satu apa ya harus cari bahasa kalimat yang banyak ya supaya nanti bagus. Nah kira-kira gitu ya, kira-kira gitu kalau kita membuat variabel. Nah nanti kalau mau syukur dan sebagainya, dan nanti bagus ya hasilnya ya. Coba Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu. Ya, mungkin nanti Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu, ini saya contoh ya. Pak, apa iya Pak sabar itu bisa meningkatkan prestasi? Ya, iya. Baik prestasi kerja maupun prestasi. Kalau prestasi kerja itu kan kinerja. Kalau prestasi sekolah itu kan prestasi anak sekolah ya. Contohnya gini, saya kasih analisisnya ya. Nabi Khidir, cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa ditanya oleh Bani Israel, Ayunas a'lam, nah gitu ya. Saya kira kemarin sudah saya sampaikan itu ya. Nabi Musa Khidir sudah ya? Sudah ya? Belum, Prof. Belum. Saat Nabi Musa ditanya, Ayunas a'lam, siapa di antara kita yang paling pintar?
Spontan Nabi Musa menjawab, anak alam, aku paling pintar. Jangankan Nabi Musa ya, Nabi, Rasul, Azmi, anak buahnya hebat-hebat. Ekonom, sosiolog, psikolog, itu semua orang Yahudi. Bahkan di Quran itu disebutkan wa anni faddaltukum alal alamin kan, dan aku melebihkan kamu mengalahkan yang lain kan gitu kan. Bahkan sekarang kiai yang paling pintar itu siapa? Kiai yang paling pintar sedunia namanya Kiai Google. Ya, kita tanya dengan bahasa apapun, huruf apapun dijawab oleh beliau. Siapa penemunya? Orang Israel, orang Yahudi itu. Apalagi nabinya Musa ya. Tapi apa? Ditegur oleh Allah, bukan kamu Musa yang pintar. Siapa Tuhan cari? Lalu ketemulah bahwa jada abdan atainahu rahmatan min indina wa alamnahu miladuna ilman, ya kan? Dikasih ilmu laduni. Lalu apa? Ditanya, Tuhan, bisa tidak aku berguru pada kamu? Boleh. Tapi ada syaratnya ya. Apa Tuhan? Kamu harus sabar. Gimana cara sabar? Jangan banyak nanya ya. Ternyata 4 kali ya. Lantas tati ma'ya sobro. Kamu tidak akan bersabar bersama aku. Kata kuncinya di situ adalah sabar. Kalau saya boleh menyimpulkan ya, Nabi Khidir punya kecerdasan emosional yang bagus, sabar. Nabi Musa punya kecerdasan intelektual yang bagus. Tapi dalam pertemuan itu ternyata kalah Nabi Musa itu. Sehingga apa? Nabi Khidir punya ilmu laduni. Nah, apa ilmu laduni itu? Saya tidak menggunakan bahasa tasawuf ya, tahu sebelum terjadi. Saya menggunakan bahasa psikologi. Ilmu laduni adalah ilmu yang tahu kalau ada satu sebab, tahu sekian akibat. Akibatnya ngomongnya langsung jumping. Makanya ada 3 kejadian yang aneh. Tiba-tiba ditubangi perahu yang gratis kok malah dilubangi. Kenapa? Karena Nabi Khidir tahu satu sebab tapi tahu sekian akibat. Sementara Musa tahu satu sebab, tahu satu akibat. Contohnya kalau kita main catur, ya, main catur. Kalau lawan itu main 1 langkah, Nabi Khidir itu sudah bisa memprediksi 10 langkah. Kalau kita lawan 1 ya 1. Nanti kalau langkah kedua nunggu lawan, kira-kira gitu. Seperti anak indigo. Ayo ke Monas, enggak. Ayo ke mana itu? Tempat mancing di Sawarna gitu ya. Sawarna atau di mana lagi ya? Tempat mancing sana itu. Di pantai apa itu? Itu kan. Kopek. Nah, pokoknya itulah. Saya kepingin sekali-kali mancing sana gitu ya. Saya belum terjadi. Tapi kalau ke suku Baduy sudah pernah saya kan. Nginep di sana saya semalam. Baru pintu dekat Pantai Suar. Wah, mantap itu. Mancing Iya, mancing ayo. Mancing beneran loh, jangan diajak mancing cewek, jangan. Mancing beneran. apalagi mancing keributan, jangan. Mancing cewek emang pari-pae. Ya. Dek, ayo ke Sawarna, Dek. Enggak mau. Kenapa? Bau obat. Mungkin kalau orang gila, anak gila ya. Ke Sawarna kok bau obat. Ternyata adik itu ngomongnya anak indigo itu gitu. Kalau ke Sawarna naik mobil akibat 1. Lalu di tengah jalan kecelakaan akibat 2. Dibawa ke rumah sakit akibat 3. Dikasih obat akibat 4. Bau obat akibat 5. Tapi ngomongnya jemping. Enggak mau. Kenapa? Bau obat. Mirip Nabi Khidir. Langsung tiba-tiba perahu dilubangi. Nah, itu ya. Ternyata sabar itu kecerdasan intelektual, dan 70% sukses orang itu karena kecerdasan emosional, kata Goldman. Dan itu betul ya cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu. Bahkan tadi dalam hadis, asyamu nisfu sabr. Untuk mencapai kesabaran, separuh persen itu 50% itu diperoleh dari puasa. Jadi teringat ya, kenapa dulu ya saya kalau mau ujian kok dikuasain ibu saya. Kata ibu saya itu sederhana. Itu kalau ayam itu lagi mengerami telurnya, dia puasa. Kata ibu saya itu gitu. Ternyata betul ya, bahwa puasa itu 50% mendatangkan kesabaran. Dan kesabaran itu mendatangkan 70% kesuksesan seseorang. Kenapa kemudian saya mulai MI, Sanawiyah, Aliyah, S1, S2, terbaik terus? Mungkin karena puasanya orang tua itu. Sekarang kan tidak kan, kalau anak belajar itu kan, kalau kemudian nggak lulus atau dipukul itu oleh gurunya, pasti gurunya akan diadukan ke Komnas Anak itu. Kalau nggak diluluskan gitu atau tidak dinaikkan,
Jadi perang Brontoyudo itu ya, perang Mahabharata itu. Saya masih ingat toh, saya itu sudah kelas 2, naik kelas 2, duduk di kelas 2. Tiba-tiba ibu saya itu kok iseng ke sekolah, lihat saya duduk di depan itu paling kecil. Guru, Mujib kok masih kecil guru, turunin guru, kelas 1. Seketika itu saya turun kelas 1. Jadi gak jadi kelas 2 saya. Dan saya juga gak protes dengan ibu saya. Tapi alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Gara-gara itu ya, iya, alam ya itu. Ternyata ya itu, bahkan saya terbaik. Lalu apa? Saya jadi guru besar, profesor sebelum usia 40 tahun. Usia pegawai negeri saya cukup 10 tahun, sudah profesor. Itu kan luar biasa itu kan. Saya juga, mohon maaf ya, kalau saya ditanya secara empirik gitu, apa effort saya juga nggak tahu. Ya mungkin faktor luck ya, faktor keberuntungan. Mungkin ya, karena dikuasai orang tua dan sebagainya tadi, ada aspek puasa itu mendatangkan kesabaran untuk mendatangkan ilmu dunia, ya kira-kira ilmu, dan seterusnya. Bahkan ya, saya sampaikan aja. Kadang-kadang saya itu ya, ketika saya jawab soal, itu sudah tahu soal saya. Nanti itu soalnya ini yang keluar. Nanti itu. Dan ternyata benar. Saya itu kayak kontak dengan dosen gitu ya. Dulu itu gitu. Oh alam itu. Ya, itulah barangkali ya. Gitu. Nah, oke. Maksud saya itu, ini kan khazanah Islam gini itu kan luar biasa itu ya. Dan itu banyak dikembangkan di pesantren dan sebagainya. Cobalah gini-gini itu diteliti secara ilmiah, gitu ya, dengan prosedur ilmiah, tapi juga itu isinya luar biasa. Oke ya, saya kira gitu ya. Waktunya lebih nih ya, berlebih-lebih nih saya, lagi semangatnya itu. Ya sudah, saya kira itu. Insya Allah minggu berikutnya kita beralih pada sesi yang lain. Itu bagaimana interaksi antar variabel itu, sehingga bagaimana pola-polanya, sehingga nanti kira-kira teman-teman ini nanti kalau betul-betul melakukan penelitian kuantitatif itu tidak merasakan kesulitan. Ini saya saya nanti akan isi untuk ya saya kira itu ya. Kalau ada pertanyaan tolong dicatat semua aja, lain kali nanti bahannya akan saya share. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.